Kalau kita punya guru biasa, kita belajar teori, guru kita bilang, kamu tidak boleh berguru kecuali dengan saya. Ya tinggal, tidak ada masalah. Itu guru secara teori. Oh, saya mau belajar dari mana saja, haknya apa dia melarang saya? Benar. Tapi kalau kamu sudah bertemu dengan ahlillah, para wali Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki syarat-syarat ini jarang-jarang langka. Jangan kamu sampai berprasangka buruk kalau dia mencegah kamu. Ini ada ungkapan dari Syekh Abdullah bin Al-Haddad bahwasanya wala tajtami' bi ahadin minal masyayikhi al-mutadhahirina bitasliki illa an idzni. Artinya ada wasiat dari Imam Al-Haddad bahwa janganlah kamu berkumpul dengan syekh lain yang masyhur sebagai pembimbing menuju Allah kecuali dapat izin dari syekhmu. Artinya kan jika kita seorang salik mendapatkan syekh yang sempurna, lalu kita berbaiat pada dia, lalu setelah itu ada ungkapan kata Al-Haddad, kalau kamu sudah punya syekh, jangan berkumpul dengan syekh yang lain. Kamu boleh berkumpul dengan syekh yang lain kalau sudah mendapatkan izin. Lah ini kenapa Habib? Apakah di dalam bertarekah itu dianjurkan memiliki satu mursyid saja? Atau sebenarnya boleh memiliki banyak mursyid? Dan apa rahasianya dari ungkapan ini, Habib? Ya, maksudnya kalau kamu bertemu dengan dua pembimbing rohani yang memiliki syarat-syarat sebagai pembimbing rohani, kamu harus pilih salah satu. Bukan maksudnya nanti kalau kamu pilih dua-dua nanti mereka akan sakit hati, jauh mereka dari rasa dengki gitu ya. Umpamanya muridnya jadi sedikit gitu. Murid saya pindah ke tempat lain, kemudian saya punya rasa iri hati atau marah atau dengki. Wah, ini jauh dari sifat guru pembimbing karena mereka sudah tidak perlu dengan penilaian manusia, tidak bergantung dengan manusia. Mereka bergantung 100% dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sudah mencapai kedekatan di sisi Allah. Jadi apa maksudnya? Jadi kadang-kadang seorang guru rohani itu memiliki metode khusus dalam membimbing murid-muridnya yang tidak dimiliki oleh guru-guru yang lain. Kadang ada yang mendidik mereka itu semacam doktrin gitu ya. Murid itu tidak boleh bertanya. Ada yang seperti itu. Alasannya ya pasti adalah ada yang mendidik muridnya dengan hal-hal yang kadang secara logika tidak bisa dimengerti gitu ya. Tapi dia punya tujuan karena dia tahu ini penyakitnya harus dihilangkan melalui ini. Kalau tidak dengan cara ini tidak bisa hilang. Biasanya kalau guru-guru itu memiliki metode khusus dalam mendidik murid-muridnya, dia tidak akan mengizinkan muridnya itu untuk bertalaki dengan guru rohani yang lain. Karena nanti akan mengacaukan rancangan dia itu. Dan seorang murid pun jadinya nggak fokus gitu. Karena nggak fokus, maka dia tidak sampai pada tujuan. Berubah seperti kita kedua dokter yang hebat gitu ya. Dokter yang satu dengan resep A, dokter yang satu dengan resep B. Kalau kita minum dua-dua, penyakit kita tambah ini malahan. Kadang-kadang overdosis nanti ya. Overdosis atau obatnya bisa jadi kontradiktif yang satu dengan yang lain gitu. Begitu juga dalam pengobatan rohani. Dalam pengobatan rohani seperti itu. Nah, kecuali kalau memang guru kamu itu mengizinkan kamu untuk berjumpa. Tapi kalau memiliki guru itu cuma satu. Nah, kamu minum resep dari dokter ini, ya kamu minum semuanya. Kalau kamu minum resep dari sini, resep sini, takut nanti tidak sembuh malah. Tapi saya minum dari resep dari dokter ini, saya boleh nggak tanya dengan dokter yang A, B, C? Dokter ini ada dokter yang mengatakan, saya tanya aja. Ada yang, wah nanti kalau kamu tanya, kamu malah kebingungan. Ya mungkin semacam itulah. Kalau mursyid kamu itu mengizinkan kamu berjumpa dengan mursyid-mursyid yang lain, tidak ada masalah. Karena dia yang lebih tahu. Kalau sampai dia melarang, jangan sampai kita punya prasangka buruk. Artinya, makanya di sini juga disebutkan bahwasanya fa'in adina laka fahfad qalbaka.
Ya. Nah, jika mursyidmu itu mengizinkan kamu untuk belajar kepada mursyid yang lain, maka siapkan jiwa hatimu. Artinya bahwa bisa nggak pemahaman gini Habib? Sebenarnya adanya saran dari Habib Abdullah bin Al-Haddad bahwa kamu tuh dalam proses mencari mursyid itu satu saja, itu supaya kamu fokus di situ. Sehingga karena kamu fokus, maka kamu akan sampai pada kelezatan itu. Tetapi kalau kamu sudah menikmati kelezatan, sudah sampai, artinya sudah lulus dengan mursyid ini, kemudian kamu ingin memperbaiki kualitas diri, maka diperbolehkan mencari mursyid yang lain. Apa itu maksudnya Habib? Atau bagaimana Habib? Nah, jadi maksudnya berguru itu, ini bukan guru berkah loh ya. Iya, nanti kita akan membahas ya ada. Jadi bukan belajar ini ya. Ini bedakan. Kalau belajar itu utlubul ilma walau bisin. Utlubul ilma walau bisin. Dalam sebuah hadis disebutkan belajar dari siapapun. Tapi ini pemandu, dokter ini ya. Yang memberikan resep kepada kita untuk sembuh. Rohani ini, dokter rohani. Nah, kalau dokter itu satu. Beliau mengatakan, kalaupun dia mengizinkan, bukan mengizinkan kamu minum resep dari guru yang lain, tapi berjumpa dengan guru yang lain. Karena kalau mursyid itu mengizinkan, mursyid itu tahu ini murid ini bisa berjumpa dengan mursyid-mursyid yang lain dan tetap mengikuti aturan dia gitu ya. Kalaupun guru kamu mengizinkan, fahfadz qalbaka. Fahfadz qalbaka itu jaga hati kamu. Dijaga dari apa? Jangan berpaling dari gurumu. Jangan membanding-bandingkan gurumu. Jangan menentukan, wah ini jalannya kayaknya lebih tepat ini. Kamu ini buta kok bisa berpendapat. Orang buta kok bisa tahu jalan yang lebih enak buat dirinya. Nah, jadi kalau kamu buta, jangan berlagak seperti orang yang melek. Nah, itu maksudnya fahfadz qalbaka itu. Jangan juga kamu melihat, wah ini kok lebih hebat ini. Mungkin terlihat dia auranya lebih kuat dari gurunya. Gurunya terlihat biasa-biasa saja. Nah, kembali tetap kepada gurumu. Itu mungkin maksud dari fahfadz qalbaka. Wajtami' biman aratta. Kalau gurumu mengizinkan, ketemu dengan siapa saja, tidak ada masalah. Tapi ada guru yang tidak mengizinkan, ya sudah. Kalau wa in lam ta'dzan, wa in lam ya'dzan laka, kalau dia tidak mengizinkan, fa'lam annahu qad athara maslahataka. Ini lihat. Kalau gurumu itu tidak mengizinkan, maka ketahuilah bahwa ia itu mengetahui mana yang lebih baik untuk dirimu. Dia dokternya. Ya. Fala tattahimahu wa tadhunnu bihi al-hasada wal ghairata. Jangan sampai engkau menuduh dan berprasangka, oh mungkin guru saya ini iri hati atau cemburu. Takut tersaingi, atau takut murid-muridnya pada hilang. Ya, kata beliau ini, ma'adzallah ayyasdura an ahlillah wa khassatihi mithlu dzalik. Ini bukan guru biasa kan berarti. Ini kalau kita punya guru biasa, kita belajar teori, guru kita bilang, kamu tidak boleh berguru kecuali dengan saya. Ya, tinggal, tidak ada masalah. Itu guru secara teori. Oh, saya mau belajar dari mana saja, haknya apa dia melarang saya? Tapi kalau kamu sudah bertemu dengan ahlillah, para wali Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki syarat-syarat ini jarang-jarang langka. Jangan kamu sampai berprasangka buruk kalau dia mencegah kamu. Kata beliau di sini, berlindunglah kepada Allah dari perbuatan menuduh orang-orang yang dekat kepada Allah dan hamba-hambanya yang istimewa dengan tuduhan seperti itu. Karena seorang murid kalau punya banyak guru kan membanding-bandingkan kadang itu. Nah, ini menyelamatkan hati supaya tidak ada potensi itu tidak muncul. Betul. Potensi membanding-bandingkan, potensi. Jadi kalau guru mencegah,
mungkin dia lebih tahu ini nanti akan timbul penyakit di dalam hatinya, atau ya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan atau justru memperlambat perjalanannya menuju Allah, dilarang oleh gurunya. Nah, kalaupun guru kamu mengizinkan, jaga hatimu, jangan berubah. Jangan berubah. Atau jangan kamu berprasangka buruk. Ya. Gitu.